Kita masuk ke konsep dari pemetaan atau kita namakan sebagai fungsi ya. Konsep fungsi ini merupakan konsep hal yang sangat mendasar dalam hampir semua bidang matematika. Jadi istilah fungsi ini sangat luas. Tapi khusus untuk aljabar, fungsi dan transformasi menjadi istilah yang sangat fundamental ya. Istilah-istilah tersebut digunakan untuk menyatakan keterkaitan antara unsur-unsur yang dipelajari. Ide utamanya itu adalah korespondensi dalam bentuk tertentu yang timbul antara elemen-elemen dari dua himpunan. Jadi, yang namanya fungsi itu adalah hubungan antar dua himpunan, tetapi hubungan tersebut itu ada syarat-syarat tertentunya. Kalau kita lihat dari sisi fungsi, maka akan ada dua himpunan ya. Jadi sebelumnya saya gambarkan dulu, kita namakan ini himpunan A, ini himpunan B. Ini ya. Maka F ini adalah hubungan antara himpunan A ke himpunan B. Nah, pada pembahasan sebelumnya, yaitu mengenai hubungan pasangan terurut ya. Jadi kalau misalkan kita flashback kembali tentang pasangan terurut. Misalkan, ketika saya punya pasangan A, B, itu menandakan bahwa A itu pada urutan pertama, dan B pada urutan kedua. Jadi ketika saya menuliskan ini sebagai B, A, otomatis B itu urutan pertama dan A itu urutan kedua. Dan dua hal ini tidak sama. Makanya dinamakan sebagai pasangan tapi yang terurut. Kalau dia tidak terurut, maka dia hanya disebut sebagai pasangan. Misalkan saya punya sebuah himpunan A. Himpunan A adalah himpunan A kecil, B kecil, dan C kecil. Kemudian saya punya himpunan B. Himpunan B itu adalah 1 dan 2. Maka kemarin simbolnya apa? Ketika saya punya A cross B ini ya. Berarti himpunan yang isinya adalah pasangan terurut A, B. Oh, maaf. Saya detailkan saja. A elemen A dan B kecil ini elemen dari B. Maka isinya apa saja? Isinya berarti himpunan A1, lalu ada A2, lalu ada B1, kemudian B2, lalu ada C1, dan yang terakhir C2. Nah, apabila kita detailkan, maka yang namanya A cross B, ya, kalau saya hubungkan dengan B cross A, kira-kira gimana? Berarti kalau B cross A, maka ini saya balik 1, A, 2, A, 1, B, 2, B, 1, C, dan 2, C. Dan itu jelas-jelas berbeda. Sekarang kita masuk ke intinya pada konsep pemetaan, yaitu kita mulai dengan definisinya ya. Misalkan saya punya di sini, misalkan himpunan A dan himpunan B itu tidak kosong, berarti harus ada isinya. Suatu himpunan bagian kita namakan F dari A cross B itu disebut sebagai pemetaan atau fungsi ya. Jika dan hanya jika apa? Jadi jika dan hanya jika saya pakai simbol untuk setiap A elemen di A, maka terdapat dengan tunggal B elemen di B sedemikian sehingga
A, B elemen dari F. Atau saya bisa menuliskan sebagai F A sama dengan B. Baik, saya ulangi. F dari A cross B, jadi F adalah bagian dari Kartesian, jadi Kartesian produk tadi yang di sini. Jadi kalau misalkan saya minta F itu hanya, ini contoh ya, misalkan F itu saya hanya ambil ini, kemudian ini kan boleh ya berarti. Ini dinamakan himpunan bagian, jadi tidak diambil semuanya. Saya hanya mengambil A,1, lalu B,1, dan C,2. Nah, gini. Jadi himpunan bagian ini itu akan dinamakan pemetaan atau fungsi apabila, nah ini jika untuk setiap A elemen A, jadi untuk setiap saya ambil A kecil di sini, maka akan terdapat pasangannya di B. Dan pasangannya itu bersifat tunggal. Jadi tanda seru di sini artinya dia bersifat tunggal. Sedemikian sehingga, ini E kebalik ya, sedemikian sehingga A, B subset dari F, himpunan dari F. Kalau kita tuliskan secara istilah fungsi, maka FA sama dengan B. Lebih detailkan lagi, maka A itu disebut sebagai pra peta dari F dan B disebut peta dari F. A itu awalnya, B itu adalah akhirnya. Jadi awal itu merupakan pra peta dan B atau akhirnya dinamakan sebagai peta. Jadi kalau misalkan saya buat sebuah gambaran ketika saya punya sebuah himpunan ya, kemudian ada himpunan lain di sini, saya gambarkan seperti ini saja. Ini kalau saya punya A kecil, kemudian ada B kecil di sini, lalu ada suatu keterkaitan ya, seperti ini. Saya namakan keterkaitan itu F. Ini adalah himpunan A besar dan ini himpunan B besar. Maka A, B ini elemen dari F. Atau saya tulis FA sama dengan B. Jadi di sini sama dengan FA. Nah, itulah yang dinamakan fungsi. Jadi perlu diperhatikan bahwa yang namanya fungsi ada dua poin penting. Poin penting yang pertama adalah untuk setiap A terdapat dengan tunggal. Jadi syaratnya adalah yang pertama apa? Yaitu pra peta harus berpasangan. Dan yang kedua, saya akan tulis di sini, pasangannya tunggal. Nah, itu adalah syarat dari sebuah F dinamakan sebagai fungsi. Kita akan memperjelas definisi tersebut dengan sebuah contoh. Misalkan di sini saya punya sebuah himpunan, katakan di sini himpunan A yang isinya adalah 0, kemudian ada 1, lalu ada 2, lalu di sini saya punya himpunan B yang isinya adalah 0, kemudian ada 1, ada 2, ada 3, dan ada 4. Di sini himpunan B. Lalu saya definisikan sebuah F ya. Jadi F itu definisinya adalah F ketemu A, jadinya adalah A kuadrat untuk setiap A elemen dari A. Jadi gimana? Kalau saya punya 0, berarti 0 itu akan saya hubungkan dengan 0 ya. Karena kalau saya punya F0, berarti sama dengan 0, kuadrat sama dengan 0. Kalau saya punya 1, berarti saya hubungkan dengan 1, karena F1 sama dengan 1 kuadrat sama dengan 1. Dan kalau saya punya 2, berarti hubungannya dengan 4. Karena F2 sama dengan 2 kuadrat sama dengan 4. Lihat ya,
Jadi faktor ini harus habis. Dan ini tidak harus, tidak perlu habis. Tidak perlu berpasangan maksudnya ya. Dan lihat, untuk pasangan dari 0 adalah 0, berarti dia tunggal. Pasangan dari 1 adalah 1, pasangan dari 2 adalah 4. Jadi tidak ada anggota di A ini yang bercabang. Dan di sini kita lihat bahwa angka 2 dan 3 ini tidak punya pasangan, dan itu tidak apa-apa. Maka F ini dinamakan sebagai fungsi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai istilah-istilah yang akan kita pakai dalam menentukan suatu fungsi. Ada yang namanya domain, ada yang namanya codomain, dan yang terakhir ada yang namanya range. Domain itu kita sebut sebagai daerah asal, codomain itu sebagai daerah kawan, dan range sebagai daerah hasil. Misalkan F itu adalah suatu pemetaan dari A menuju B. Maka dari sini A ini kita namakan sebagai domain, atau kita namakan tadi apa berarti prapeta ya. Lalu B ini kita namakan sebagai codomain. Semua B dinamakan sebagai codomain. Dan kemudian apa? Range itu yang mana? Karena A sampai B sudah saya pakai, maka kalau saya bilang range itu gimana berarti? Mana yang dinamakan range? Nah, ternyata di sini range itu adalah himpunan Y elemen dari B. Nah, jadi himpunan bagian dari B di mana Y itu merupakan pasangan dari X kalau X-nya elemen dari A. Nah, jadi range itu merupakan himpunan di codomain, tapi tidak semua. Jadi yang hanya punya pasangan dengan domainnya ya, dengan domain. Jadi tidak semuanya. Jadi kalau misalkan kita mau menggambarkan, kalau di sini ada sebuah himpunan A, lalu di sini ada B, itu ya. Ini yang kita namakan sebagai domain, ini yang namakan sebagai codomain. Ternyata untuk semua himpunan A ini dia hanya punya temannya di sini saja. Nah, di sini ya. Ini kita namakan sebagai domain. Lalu ini sebagai codomain. Semua ya, sorry. Semua. Ini codomain. Dan yang merah ini adalah suatu range. Berarti saya tuliskan dulu. Inilah domain. Inilah codomain. Dan inilah range.